Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi cerita kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar salah satu rahasia paling epik dan paling dijaga ketat dalam sejarah dunia fiksi. Sebuah misteri berusia 800 tahun dari era yang disebut Abad Kekosongan. Berdasarkan petunjuk-petunjuk terpercaya yang akhirnya mulai menyatu, kita akan merangkai sebuah narasi yang luar biasa banget. Kita nggak cuma lagi ngomongin satu pahlawan melawan satu penjahat, tapi sebuah benturan raksasa berskala kosmik. Jadi, siap-siap ya, karena pembahasan ini bakal mengubah total cara kita melihat sejarah dunia yang selama ini disembunyikan. Oke, mari kita selami misteri utamanya. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi 800 tahun lalu? Selama ini, kita cuma dikasih tahu kalau ada sebuah kerajaan kuno yang super maju, terus tiba-tiba hancur lebur karena diserang aliansi 20 kerajaan. Tapi ingat, sejarah itu selalu ditulis oleh para pemenang kan? Nah, yang nggak pernah diceritakan oleh para pemenang ini adalah konflik tersebut tuh jauh lebih rumit dari sekedar si baik melawan si jahat. Ada tokoh-tokoh raksasa yang benar-benar menggerakkan roda takdir dunia. Masuk ke bagian pertama, 3 kutub abad kekosongan. Dunia kuno ternyata tidak dibentuk oleh satu kekuatan saja. Kalau kita gabungin semua petunjuk dari Vegapunk, ukiran poneglyph, sampai legenda maritim yang ada, gambaran besarnya mulai kelihatan jelas. Sejarah abad kekosongan ini sebenarnya berpusat pada 3 kekuatan absolut yang saling berbenturan. Ibaratnya nih, ada 3 kutub utama. Pertama, Joy Boy yang mewakili matahari, cahaya, dan sang pembebas. Terus, ada bayangannya yaitu Davy Jones yang mewakili lautan dan sang rival. Dan di puncak segitiganya, ada Nerona Imu, sosok yang mewakili bumi dan bertindak sebagai dalang utama. Pertarungan antara ketiga entitas inilah yang akhirnya mengakhiri apa yang kita sebut sebagai dunia pertama. Kita lanjut ke bagian kedua. Joy Boy, sang dewa kebebasan. Mari kita mulai dari sosok yang namanya aja masih bikin petinggi dunia ketar-ketir sampai sekarang. Berdasarkan konfirmasi dari Vegapunk, Joy Boy ini adalah orang pertama dalam sejarah yang mendapat julukan bajak laut. Dia itu pangeran atau pejuang dari kerajaan kuno yang benar-benar menolak segala bentuk penindasan. Yang bikin dia luar biasa adalah kekuatan buah iblisnya, Hito-Hito no Mi model Nika. Kekuatan ini bikin Joy Boy benar-benar menjelma jadi dewa matahari yang selalu tertawa riang. Dia jadi simbol kebebasan sejati, bertarung dengan dentuman genderang yang membebaskan siapapun yang tertindas. Keren banget kan? Nah, yang bikin cerita Joy Boy makin menarik adalah dia nggak bertarung sendirian. Dia punya 5 sekutu utama yang kekuatannya nggak main-main. Bayangin aja, sekutunya itu ada Zunesha si gajah raksasa, klan Kozuki dari Wano yang ahli memahat batu tak terhancurkan, bangsa petarung Shandora, sang senjata kuno Poseidon, dan yang paling mengejutkan, keluarga Nefertari melalui sosok Ratu Lily. Berbagai ras dan bangsa ini bersatu, berdiri kokoh di samping Joy Boy buat ngelawan dominasi 20 raja. Ini tuh benar-benar koalisi kebebasan yang super solid. Tapi sayangnya cerita ini berujung tragis. Walaupun punya aliansi raksasa dan kekuatan dewa matahari yang di luar nalar, Joy Boy pada akhirnya kalah. Bukti paling nyesek dari kekalahannya ini bisa kita temukan di Pulau Manusia Ikan dalam bentuk ukiran poneglyph. Isinya, sebuah surat permintaan maaf dari Joy Boy buat Poseidon karena dia gagal membawa ras manusia ikan hidup di bawah sinar matahari. Terus pertanyaannya sekarang, gimana sosok sekuat Joy Boy bisa sampai kalah? Jawabannya ada di sosok kedua kita. Masuk ke bagian ketiga, Davy Jones, misteri sang rival. Di mana ada cahaya terang, pasti ada bayangan yang pekat. Kalau kita mundur berabad-abad ke belakang, ada legenda soal bajak laut bernama Davy Jones. Dia ini digambarkan punya keserakahan yang saking absolutnya, sampai-sampai dia dikutuk ke dasar laut selamanya. Konon, apapun yang tenggelam, entah itu harta karun atau kapal karam, otomatis jadi milik Davy Jones. Dia juga yang jadi cikal bakal tradisi Davy's Backfight, sebuah permainan kejam di mana bajak laut bisa ngerampas kru lawannya. Dan tahu nggak apa yang bikin makin gila? Bajak laut sekelas Rocks di Sebek aja terang-terangan jadi pemuja berat sosok Davy Jones ini. Coba kita bandingin 2 sosok ini. Kalau Joy Boy adalah penyandang nama D yang berjuang buat membebaskan dunia, banyak analisis kuat yang bilang kalau Davy Jones ini kemungkinan juga punya inisial D, Davy D. Jones. Cuma, dia ini versi gelapnya. Banyak teori bermunculan. Apakah Davy Jones ini rival terberat Joy Boy, mantan kru yang berkhianat, atau jangan-jangan putranya sendiri? Waktu Joy Boy menolak kekuasaan demi kebebasan, Davy Jones justru terobsesi banget pengen jadi raja dunia. Keserakaan Davy inilah yang akhirnya jadi celah mematikan.
Dan celah mematikan itu dimanfaatkan dengan sempurna oleh kekuatan ketiga. Bagian keempat, Nerona Imo, sang dalang utama. Sosok rahasia yang duduk manis di tahta kosong ini kekuasaannya bukan sekedar kebetulan loh. Imo udah mendominasi dunia dari balik bayangan selama 8 abad. Berasal dari keluarga Nerona, salah satu pendiri pemerintah dunia, Imo diyakini udah nerima operasi keabadian dari buah Ope-Ope Nomi di masa lalu. Nggak cuma hidup abadi, Imo juga punya kekuatan transformasi mythical Zoan berbentuk iblis yang mematikan banget. Bener-bener arsitek sempurna dari kejatuhan dunia kuno. Dan kalau kalian teliti, nama Nerona aja udah ngasih kode keras. Dalam aksara katakana Jepang, huruf buat Nerona itu kalau digabungin secara visual bakal ngebentuk huruf kanji kami yang artinya dewa. Ini pas banget sama kelakuan Imo. Dia benar-benar menempatkan dirinya sebagai dewa sejati, makhluk abadi yang dengan gampangnya mutusin ras mana yang boleh hidup, pulau mana yang harus musnah, sampai sejarah mana yang harus dihapus. Terus, yang jadi pertanyaan besar, gimana caranya Imo bisa ngalahin aliansi Joy Boy yang punya kekuatan matahari dan senjata-senjata kuno itu? Bagian kelima, Devi Backfight skala global. Ini dia teori yang paling mind-blowing soal perang abad kekosongan. Ternyata perangnya dimenangkan lewat pengkhianatan dari dalam. Gini ceritanya. Imo sadar soal ambisi Davy Jones. Jadi dia goda Davy dengan janji bakal dijadiin raja dunia. Davy yang udah gelap mata akhirnya berkhianat ke Joy Boy. Pakai logika aturan Davy Backfight, Davy ngerampas kekuatan dan sekutu Joy Boy. Tapi begitu Joy Boy berhasil ditumbangkan, Imo nunjukin warna aslinya. Imo balik mengkhianati Davy Jones dan mengutuknya ke dasar laut biar Imo bisa menguasai seluruh dunia sendirian. Sumpah licik banget kan? Kalau kita susun timelinenya secara kronologis, keruntuhannya itu mulus banget buat Imo. Awalnya, Joy Boy berjaya bawa kebebasan yang bikin Imo dan 20 raja ketakutan. Karena nggak sanggup ngelawan frontal, pengkhianatan Davy Jones jadi kuncinya. Pengkhianatan ini ngasih Imo kendali, termasuk memicu penggunaan senjata kuno yang sampai bikin banyak daratan tenggelam. Setelah kekacauan parah itu, Joy Boy tumbang dan ninggalin permintaan maafnya, Ratu Lily nyebarin poneglyph diam-diam sebagai aksi perlawanan terakhir, dan Imo, dia langsung naik ke tahta kosong. Tamatlah riwayat dunia pertama. Tapi tunggu dulu, bagian ke-6, 3 takdir yang terulang. Konflik mahadahsyat ini ternyata belum benar-benar selesai. Ini poin yang krusial banget buat kita pahami. Inisial D yang legendaris itu kemungkinan besar mewakili 2 sisi mata uang yang berbeda. Tekad D ini terbelah jadi 2. Ada jalur sang pembebas yang diwariskan dari Joy Boy turun ke Roger dan sekarang mengalir di darah Luffy. Mereka yang selalu tertawa di depan maut demi mencari kebebasan. Tapi di sisi lain, ada jalur penakluk yang diwarisi dari pengkhianatan Davy Jones, turun ke Rocks, dan sekarang ada di dalam diri Marshall D. Teach alias Kurohige, yang serakah dan haus akan dominasi absolut. Jadi, coba perhatiin kondisi era bajak laut sekarang. Papan caturnya udah disetting persis kayak 800 tahun yang lalu. Di satu sisi, kita punya Luffy sebagai reinkarnasi Joy Boy dengan kekuatan nikahnya. Di sisi berlawanan ada Teach yang mewarisi kegelapan tekad Davy Jones. Dan yang ngawasin mereka berdua dari atas, pastinya si abadi Imo yang udah siap ngehapus siapapun yang berani mengancam kekuasaannya. 3 entitas, 3 tekad siap buat bentrok lagi di pertempuran pamungkas. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin merinding. Selama berabad-abad, roda takdir ini terus berputar. Akankah generasi sekarang mengulangi sejarah kelam yang sama, terjebak lagi dalam pengkhianatan dan dominasi? Atau apakah penyandang tekad matahari kali ini akhirnya bisa mematahkan kutukan 800 tahun tersebut, mengalahkan sang bayangan, dan menjatuhkan dalang utama dari tahtanya? Kita semua masih nunggu jawabannya. Terima kasih ya udah ngikutin eksplorasi cerita kita kali ini, dan teruslah antusias menggali rahasia-rahasia besar yang masih tersembunyi.